Oke, mesinnya sudah mulai kita angkat dan nanti akan kita turunkan. Jadi apa saja Om Wen, sudah lama nih nggak ngobrol sama Om Wen. Yang akan diganti apa saja Om Wen? Ini intinya gini Om, ini ya, ini yang ganti mesin Om, yang kemarin itu mesin si blok bawahnya nggak bisa dipakai. Blok bawah teh yang mana? Ini satu blok lah dari Oke. sini ke bawah. Itu si boringannya pecah yang kemarin itu. Kita ganti mesin, intinya short block lah ke bawah, dari sini ke bawah. Oke. Jadi intinya digendong. Digendong. Itu jadi mesin pakai yang ini, tapi bawahnya tetap ada. Oh, Kalau gitu. misalkan gesek seperti ini nggak masalah. Nggak masalah. Nah, nomor mesin ini kita pakai kalau ngurus surat-surat pakai yang bawaannya, Iya. jadi digendong gitu. Siap. Bahasanya digendong. Bahasanya digendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya cuma di channel Padepokan DS Custom. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman dan angoners, di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer yang bertipe mesin DOHC, yang dimana sekarang akan kita lakukan overhaul di mesin tersebut. Dan untuk tahap awal kita tarik dulu mesinnya ya, atau kita naikkan dulu mesinnya menggunakan katrol. Untuk teknisnya seperti apa, langkah awal yang teman-teman kita atau mekanik kita lakukan di sini adalah memisahkan beberapa part yang memang tadinya dia tersambung dengan mesin. Salah satunya adalah perkabelan ya, kemudian jalur-jalur dari selang bensin, kemudian selang master rem, itu kita sesuaikan dulu ya, supaya pada saat nanti mesin ini sudah bisa terangkat akan memudahkan jalannya teman-teman. Nah ini adalah salah satu contoh dimana beberapa partnya itu menghalangi jalan untuk mesin ini supaya bisa naik ya. Dan untuk teknisnya itu sendiri Om Wen sekarang lagi coba menyesuaikan agar tidak ada part-part yang lain yang mungkin terkena gesekan ataupun terkena beban dari mesin tersebut menjadi rusak. Jadi untuk penanganannya itu sendiri harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Termasuk di bagian karet-karet atau selang radiator juga ya. Ini kita coba copotin semua, mulai dari selang radiator yang besar maupun yang kecil ya. Dan untuk teknisnya ini katrolnya kurang lebih seperti ini. Ini harus dilakukan oleh 3 atau 4 orang lebih ya. Yang satu megangin penyangga katrol di kiri kanan, yang satu lagi narik dari rantai katrolnya, dan yang satunya lagi menyesuaikan untuk laju atau keluarnya mesin supaya lebih maksimal dan lebih aman ya. Nah salah satunya ini Om Wen sekarang lagi coba buka beberapa part yang mungkin tadi lupa dibuka juga. Ini ada di bagian selang radiator ya. Selang radiatornya ini nyangkut teman-teman, dan sekarang kita coba buka supaya lebih gampang pada saat nanti mengeluarkan mesin. Jadi sekedar informasi, mungkin ini tidak begitu krusial, tapi boleh kita sebut ini penting ya teman-teman. Untuk bongkar pasang atau naik turun atau overhaul apapun bahasanya itu, mesin ini harus benar-benar ekstra hati-hati ya. Harus kita perhatikan dengan lebih seksama, dengan lebih maksimal, karena memang untuk naik turunnya mesin ini membutuhkan teknik-teknik khusus yang dimana mungkin bisa saja bengkel-bengkel konvensional pada umumnya melakukan hal-hal yang serupa. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman pengen turun mesin, pengen overhaul, pengen ganti apapun itu seputar mesin Blazer, teman-teman saya sarankan masuk aja ke bengkel-bengkel yang memang spesialis untuk Opel atau Chevrolet Blazer, untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan tentunya ya. Nah kita lanjut teman-teman. Ini ada satu buah ban yang dimana nantinya akan kita gunakan untuk alas dari mesin tersebut. Jadi pada saat nanti mesinnya sudah naik, kemudian kita turunkan lagi, itu tumpuannya kita kasih ban ya, supaya mesin ini
tidak goyang teman-teman ya. Dan intinya kalau kita kasih bantalan jadi lebih rigid ya untuk nyimpen mesinnya. Nah, ini adalah beberapa part yang sudah kita bongkar, tapi bukan di mesin yang barusan ya. Ini ada campuran juga. Nah, ini salah satunya kipasnya. Dan untuk bagian belakang ini sedang kita perbaiki dari mulai kacanya, bodinya juga banyak yang baret-baret teman-teman. Ini mungkin nanti akan menjadi project bulanan ya pada saat kita lakukan restorasi di mobil ini, karena memang dari mulai mesin, interior, eksterior, kaki-kaki mungkin kedepannya akan kita cek itu bermasalah teman-teman. Jadi untuk penanggulangannya kita harus ekstra hati-hati, kita harus data secara detail satu persatu di bagian part mana saja yang bermasalah. Dan ini mesinnya sudah mulai naik ya. Kang Ate coba narik katrolnya. Ketika mesin sudah naik seperti ini sudah dapat dipastikan mesinnya ini sudah benar-benar tidak ada kendala ya pada saat kita bongkar dari bodinya. Yang jelas untuk kabel-kabel, kemudian part-part yang lain yang berhubungan dengan mesinnya langsung kita coba copotin, kita coba lepasin supaya nantinya mesin ini juga dengan mudah naik dan turun. Yang selanjutnya akan kita lakukan perbaikan di mesin tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal dorong mobilnya ke belakang teman-teman. Karena kalau untuk ngegeser katrolnya itu tidak mungkin ya, berhubung untuk penyangga atau besinya ini dia tidak memakai ban karet atau rolling ya istilahnya, rolling roda. Jadi kita dorong aja mobilnya ke belakang. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Yang pasti untuk katrolnya ini harus benar-benar dipegang teman-teman. Jadi ini sistemnya kan kita main geser-geseran ya katrolnya, berhubung tempat kita juga terbatas. Makanya untuk penyangganya ini kita manual, kita pakai tenaga manusia ya, bukan kita kasih dudukan atau misalnya kita kasih titik ya supaya katrolnya diem. Karena memang katrolnya ini sering dipindah-pindah, jadi mau nggak mau kita harus pakai tenaga orang supaya katrol ini bisa diem ya. Kalau misalnya katrol ini diem di satu tempat atau misalnya kita khususin buat bikin ruangan overflow, itu sepertinya agak ribet ya teman-teman, atau agak sulit ya, karena memang untuk bongkar pasang mesin itu kita random, kita tempatnya di mana aja. Jadi kita bikin sefleksibel mungkin kayak gitu kurang lebih ya. Dan ini adalah proses penurunan mesinnya dari katrol tersebut. Ini juga harus ekstra hati-hati ya. Untuk penurunnya itu sendiri kita juga harus sesuaikan, harus pas dengan lubang dari alas bannya itu sendiri, supaya nantinya mesinnya ini kalau kata Sundanya mah tidak ngagicel teman-teman, tidak ngagicel gitu. Jadi supaya diam gitu. Dan nanti juga mesin ini bisa kita pindahkan, bisa kita tarik-tarik karena tumpuannya itu atau alasnya itu ke bagian ban ini ya. Dan ban ini juga kita kasih semacam tarikan tambang ya, dari sabuk atau seat belt, supaya nanti mesin ini gampang buat kita pindah-pindahin ya bila mana terkendala di bagian tempat yang lumayan sempit, begitu kurang lebih. Dan sekarang akan kita coba cek yang kelihatannya aja dulu teman-teman ya, di bagian mana saja yang bermasalah dan apa saja yang bermasalahnya. Dan nanti akan kita coba langsung tanyakan ke Om Wen seperti apa penjelasan dari Om Wen. Yang jelas mesin dari mobil ini udah bener-bener parah ya kelihatannya. Jadi apa saja Om Wen, sudah lama nih nggak ngobrol sama Om Wen, yang akan diganti apa saja Om Wen? Ini intinya gini Om, ini ya, ini yang ganti mesin Om, yang kemarin itu mesin si blok bawahnya nggak bisa dipakai. Blok bawah teh yang mana? Ini short block lah, dari sini ke bawah.
itu si boringannya pecah yang kemarin itu. Kita ganti mesin, intinya shotlock lah ke bawah, dari sini ke bawah. Jadi intinya digendong. Digendong itu jadi mesin pakai yang ini, tapi bawahnya tetap ada. Oh gitu. Kalau misalkan gesek seperti ini nggak masalah. Nggak masalah. Nah, Nomor mesinnya mah masih sama. nomor mesinnya enggak, ini dihapus. Oh dihapus. Ini dihapus, nomor mesin ini kita pakai kalau ngurus surat-surat pakai yang bawaannya. Oh intinya iya. digendong gitu. Bahasanya digendong. Bahasanya digendong. Paham Om Wen. Ini langsung dieksekusi nih Om Wen. Iya, ini mah enggak Om, ini mah tinggal itu diturunin lagi, ini dipasang. Ini nggak ribet. Nggak ribet ya. Cuma dibersihin doang lah. Siap Om Wen. Nah itu dia teman-teman informasi dari Om Wen. Meskipun mesin ini terlihat sangat beladus atau tidak terawat ya, tapi ternyata mesin ini masih sangat berfungsi dengan baik alias normal, dan hanya akan dilakukan pergantian short block ya. Jadi dari bagian silinder head ke atas itu masih kita pakai, tapi untuk bagian ke bawahnya itu nanti akan kita ganti. Dan ini penampakannya pada saat mesinnya sudah naik. Kita review dulu sebentar ya, singkat saja. Untuk bagian eksterior kurang lebih tadi seperti itu ya. Ini door trimnya juga pada nggak ada teman-teman, joknya juga udah pada sobek, tapi sejauh ini sepertinya mobil ini masih layak dipakai ya. Dan yang jelas untuk perbaikan atau restorasi di mobil ini akan sangat membutuhkan waktu yang lama ya. Tuh, jok-joknya juga masih original ya, dari Blazer DOHC yang mungkin kalau kita sebut tahun ini antara tahun 96 sampai 98 ya, kurang lebih. Karena untuk di tahun-tahun itu warnanya cenderung hitam teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja ya kurang lebih informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman dalam penyampaian. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri. See you next time in our video. Dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.